Materi yang pertama yaitu tentang pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Belum pernah ada sudut pandang semacam itu, dan para akuntan belum pernah mengoperasikan perilaku pada sesuatu yang vakum. Para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi. Jika akuntan berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, mereka juga selayaknya memonitoring ketepatan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dalam realitas perusahaan. Selanjutnya tentang akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya merupakan peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar tanggung jawab dan rasa pertanggungjawaban anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sarana organisasi. Para anggota organisasi sangat berpengaruh pada pencapaian tersebut. Jika suatu anggaran telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh suatu unit atau unit-unit kerja di dalam organisasi atau oleh organisasi tersebut secara keseluruhan, maka anggaran itu akan berinteraksi dengan para individu dalam organisasi tersebut, di mana masing-masing individu itu mempunyai tujuannya masing-masing dan sekaligus bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, keseluruhan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Materi selanjutnya yaitu tentang dimensi akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, akuntansi tradisional hanya memusatkan pada pelaporan informasi keuangan. Namun, pada saat ini para manajer dan akuntan profesional mengakui kebutuhan tambahan informasi yang bermanfaat secara ekonomis bagi para pemakainya adalah untuk pembuatan keputusan. Tambahan informasi tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Informasi yang kuantitatif disajikan dapat bersifat keuangan maupun non-keuangan. Misalnya, laporan tahunan suatu perusahaan dapat mencakup penyajian informasi mengenai profil perusahaan. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi, tinjauan kegiatan usaha, strategi perusahaan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen resiko, anak-anak perusahaan, perkembangan jumlah dan harga saham, pembayaran dividen, dan laporan keuangan. Elemen-elemen laporan tersebutlah yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Dengan kata lain, laporan tahunan tersebut mengintegrasikan perilaku manusia dengan laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu tentang lingkup akuntansi keperilakuan. Ada 3 lingkup akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, penanganan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang mempengaruhi sifat dan pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Yang kedua, ada pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Dan yang ketiga yaitu metode untuk memprediksi dan strategi mengubah perilaku manusia. Bidang ketiga dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi yang digunakan sehingga mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya tentang lingkup dan sasaran hasil dari keperilakuan. Tujuan utama dari ilmu akuntansi manusia adalah untuk mengidentifikasi kebiasaan yang mendasari manusia dan konsekuensi yang ditimbulkannya tersebut harus dilakukan secara ilmiah. Hal ini berarti bahwa harus ada sesuatu usaha sistematis untuk menggambarkan, menghubungkan, menjelaskan, dan oleh karena itu memprediksikan sekelompok fenomena, yaitu kebiasaan yang mendasari dalam perilaku manusia harus dapat diobservasi atau mengarah pada dampak yang dapat diobservasi. Tujuan dari
ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksikan perilaku manusia sampai pada generalisasi yang ditetapkan mengenai perilaku manusia, yang didukung oleh bukti empiris yang dilakukan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka untuk peninjauan maupun replikasi yang dapat diverifikasi oleh ilmuwan lainnya yang tertarik. Dengan demikian, ilmu keperilakuan mencerminkan hipotesis tertentu secara eksperimental melalui referensi terhadap perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Materi selanjutnya tentang lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan mereka. Sehingga mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia. Dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam suatu organisasi. Para akuntan keperilakuan melihat kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan penjualan terlebih dahulu mempertimbangkan perilaku juru tulis yang mencatat pesanan pelanggan melalui telepon. Dan para juru tulis tersebut harus menyadari bahwa tujuan mereka melakukan pekerjaan itu adalah untuk keberlangsungan hidup organisasi. Para akuntan keperilakuan juga menyadari bahwa mereka dapat dengan bebas mendesain sistem informasi untuk mempengaruhi motivasi, semangat, dan produktivitas karyawan serta tanggung jawab mereka, yang menjangkau keluar pengumpulan dan pengukuran data yang sederhana untuk meliputi persepsi dan penggunaan laporan akuntansi orang lain. Akuntansi keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Untuk materi selanjutnya tentang persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi biasanya hanya terpusat pada pelaporan informasi keuangan. Pada beberapa dekade terakhir, para manajer dan akuntan profesional mulai mengetahui kebutuhan dan tambahan akan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Oleh karena itu, informasi ekonomi dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja, tetapi juga data-data non-keuangan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Berdasarkan kondisi ini, wajar jika akuntansi sebaliknya memasukkan dimensi-dimensi keperilakuan dari berbagai pihak yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Ilmu keperilakuan memfokuskan kepada penjelasan dan prediksi mengenai perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan yang memperhatikan hubungan antara perilaku manusia dan akuntansi. Akuntansi keperilakuan juga berkepentingan pada bagaimana pengarah tersebut dapat dirubah oleh perubahan di era atau gaya yang dibawa dan bagaimana laporan akuntansi dan prosedur dapat digunakan paling efektif untuk membantu individu dan organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Materi terakhir yaitu tentang perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Terdapat 3 kontributor utama dalam ilmu keperilakuan, yaitu tentang psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Semuanya itu dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia, tetapi berbeda dalam sudut pandang terhadap kondisi manusia. Psikologi biasanya berhubungan dengan bagaimana manusia berperilaku. Fokusnya adalah pada tindakan manusia sebagai respon terhadap lingkungannya. Penekanannya di sini adalah pada manusia sebagai sebuah organisme. Sementara itu, sosiologi dan psikologi sosial di lain pihak berfokus pada perilaku kelompok atau grup sosial, dan penekanannya adalah pada interaksi antar manusia. Sekian materi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih, sekian materi dari saya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.